Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai peran organisasi Islam di Indonesia. Di antaranya anggota kelompok dari kelompok 4 ini ada saya Agniasa Desriani, saya Azlan Abdurrahman. Kebetulan dan Muhammad ada keperluan, jadi beliau izin. Selanjutnya saya Dina Ayunur Pujiati, saya Rita Somarti, saya Haifa Suha, saya Indah Alati Putri, saya Rizky Jara. Baik, memasuki ranah pendahuluan di mana para ulama, pondok pesantren, dan organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun ada perbedaan pandangan antara anggota-anggotanya, secara organisasional mereka bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Peran ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan. Ulama itu bagaikan pelita atau obor di muka bumi, sebagai pengganti Nabi dan sebagai pewaris Nabi. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Ali bin Abi Thalib. Para ulama berperan penting dalam mendorong umat Islam berpartisipasi di perjuangan kemerdekaan. Di masa Perang Kemerdekaan, peran ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama, membina kader umat Islam melalui pesantren dan pembinaan masyarakat. Dan yang kedua, turut berjuang sebagai pemimpin perang. Lalu, pada masa penjajahan Jepang juga, ulama juga berperan untuk menegakkan martabat dan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, peran organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama ada NU atau Nadlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada 31 Januari 1926 di kota Surabaya. NU merupakan gerakan Islam yang berkomitmen untuk memperkuat ajaran Islam yang tradisional, menjaga persatuan umat muslim, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Yang selanjutnya ada Persis atau Persatuan Islam, yaitu didirikan pada 12 September 1923 di Bandung. Persis ini yaitu sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Ki Agus Muhammad Zamzam. Nah, selanjutnya ada Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib adalah salah satu organisasi massa Islam yang paling awal di Indonesia, yang berbasis di Sumatera Barat. Sumatera Tawalib memiliki sekolah Islam modernis di Indonesia sebagai reformasi Islam dengan penekanan berat pada Al-Quran, hadis, pendidikan ilmiah modern, dan penghapusan non-ortodoksi. Yang selanjutnya ada Muhammadiyah. Muhammadiyah yaitu sebuah gerakan Islam modern terbesar di Indonesia, dibentuk pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memiliki peran penting pada masa penjajahan Belanda. Faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah, yang pertama, umat Islam tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, kesamaan dan persatuan dalam umat Islam tercemar karena kurang ada kepedulian atas ukhuwah Islamiyah dan organisasi yang kuat. Selanjutnya, beberapa lembaga pendidikan Islam gagal membangun kader-kader Islam yang mampu mengatasi tantangan abad ini. Selanjutnya, banyak umat Islam hidup dalam aliran fanatisme terbatas, berpikir dogmatis, dan terikat dalam konservatisme dan formalisme dan tradisionalisme. Yang terakhir, keinsafan terhadap bahaya yang melupakan kehidupan dan pengaruh Islam, serta hubungan dengan kegiatan misi dan zending Kristen yang semakin mengarah kepada kalangan rakyat, menjadi masalah pada tahun 1925 setelah pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama. Organisasi NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan EU adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Sejarah munculnya Nahdlatul Ulama pasca runtuhnya Khalifah di Turki Utsmani tahun 1926, terjadi rencana pada para ulama di Kairo untuk mengadakan pertemuan internasional untuk membahas masalah Khalifah
khilafah setelah kemelut di semenanjung Arabia mereda dan muncul kekuasaan baru di bawah kepemimpinan Ibnu Saud. Maka pemimpin baru ini menjanjikan akan mengadakan pertemuan di Hijaz untuk membahas pengaturan terhadap dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah. Akibat kekecewaan karena tidak diikutsertakan dalam delegasi ke Hijaz, kaum tradisionalis mengadakan pertemuan di Surabaya untuk menentukan delegasi dari kaum tradisionalis. Selanjutnya, peran Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertama, masa awal pendirian. Dalam perjalanannya, NU memainkan peranan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. NU juga mendirikan lembaga Ma'arif pada tahun 1938 guna mengkoordinasi kerjasama dalam kegiatan pendidikan. Koperasi ini sangat berperan dalam perjualan barang dan menganalisis barter dalam masyarakat. Yang kedua, masa pemerintahan Jepang. Peran NU berhenti sampai di situ. Sejak kedatangan Jepang, peran NU semakin diperhitungkan. Jepang yang kala itu sedang membutuhkan basis semakin diperhitungkan. Masa itu membantu Jepang dalam peran politik. Akhirnya Jepang melakukan mobilitas terhadap rakyat pedesaan di Indonesia. Misalnya saja dengan menjadikan Hashim Ashi sebagai ketua Sumbu. Selain itu, puluhan ribu anggota NU juga dilatih secara militer dalam peta. Selanjutnya yaitu ada peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama pada masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1952. Yang pertama adalah pada Muktamar NU di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945, resolusi ini bahwa penolakan terhadap baru sesuai dengan Islam. Yang kedua, NU dalam tubuh Masyumi pada tanggal 7. Dibentuklah Masyumi NU yang telah berdiri sebelumnya, kemudian bergabung dengan Masyumi untuk mengadakan Muktamar NU tahun 1946. Lalu yang ketiga, NU sebagai partai politik. Pasca meninggalnya Masyumi dan menjadi sebuah partai politik, NU dihadapkan pada kekurangan tenaga terampil, Idham Khalid, dan beberapa tokoh lainnya. Yang keempat yaitu ada NU membentuk Liga Muslimin Indonesia. NU menjalin persatuan yang bersifat federatif dengan PSII, partai dan juga Darut Dawah Wal Irsyad atau DDI, dalam wadah yang disebut Liga Muslimin Indonesia. Dibentuk pada tanggal 30 Agustus 1952 dengan tujuan untuk mencapai masyarakat Islam yang sesuai dengan hukum Allah SWT dan Sunnah Rasul. Lalu yang kelima, NU adalah pemilu 1955. NU mengadakan Muktamar Alim Ulama se-Indonesia pada tanggal 11 sampai 15 April 1953 di Medan. Dalam muktamar tersebut diputuskan wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mengambil bagian dalam pemilu, baik untuk anggota DPR maupun konstituante. Yang keenam, menumpas gerakan PRRNU mengungkapkan bahwa gerakan pemerintah Revolusi Republik Indonesia yang didukung oleh tokoh Masyumi harus segera ditumpas. Lalu yang ketujuh, menerima UUD 1945 sebagai konstitusi. Lalu selanjutnya ada perkembangan Nahdlatul Ulama pada tahun 1990 sampai 1966. Pertama yaitu NU menerima konsep demokrasi terpimpin oleh Soekarno berdasarkan dengan fikih dan prinsip bahwa hal buruk yang lebih terjadinya dipikir pelaksanaan yang paling kebatnya. Lalu PKI pada 30 September pada tanggal 2 Oktober, NU menyatakan kontrak gerakan PKI. Pada 5 Oktober, NU dan ormas-ormas lainnya menuntut pembubaran PKI umat Islam cepat habis. Pemerintah menyetujui pelanggaran PKI di Indonesia. Yang selanjutnya ada peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, kebijakan penyederhanaan partai. Partai politik tahun 1973 bergabung dalam dua wadah kursi, Partai Islam di PPP dan NU,
Permusi, PSI, dan Perti. PPP awalnya kuat, tapi pertikaian muncul setelah RUU Perkawinan ditolak oleh NU. Kiai Haji Bishri Shamsuri, PPP sering terlibat pertikaian dengan partai lainnya. Yang kedua, NU kembali ke khitah pada tahun 1926. NU mengusulkan kembalinya menjadi Jamriyah pada tahun 1926 saat Muktamar ke-26 di Semarang pada Juni 1979. Keputusan ini diambil karena NU sudah memiliki wadah politik, PPP, dan ingin kembali ke keagamaan. Yang ketiga, Pancasila dan NKRI merupakan bentuk final bagi Indonesia. Di Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1944. Yang selanjutnya ada Persatuan Persatuan Islam atau Persis. Persis didirikan pada 12 September 1910 di Bandung, Jawa Barat oleh sekelompok Selanjutnya, Sumatera Tawali. Sumatera Tawali merupakan bagian dari gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Tentunya gerakan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gerakan pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah. Selanjutnya, paham dan gerakan Abdul Wahab tersebar luas dan mempengaruhi sebagian besar dunia Islam, terutama melalui jalur perhajian. Selanjutnya gerakan Paderi. Mereka melancarkan gerakan pemurnian Islam dari segala yang menodainya. Awal pemikiran Islam modern untuk Sumatera Barat dan mungkin juga untuk Indonesia. Meskipun kaum Paderi kalah, akan tetapi semangat dalam memperjuangkan Islam dan tanah air tetap memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya. Beliau bermukim selamanya di Mekah tanpa pernah pulang karena pandangan anti adatnya yang keras dan tuntunannya yang mutlak agar hukum waris adat diganti dengan hukum Islam di seluruh negeri. Ia berhasil membina dirinya hingga menjadi seorang ulama terkemuka dan guru besar pengikut Madzhab Syafi'i di Masjid Al-Haram Mekah. Yang selanjutnya yaitu Nahdlatul Watan. Maulana Muhammad Zainuddin Abdul Majid menghadapi berbagai tantangan dan ujian dalam mendirikan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI. Salah satu ujian beratnya adalah ketika ia difitnah oleh sebagian masyarakat Pancor dan tidak diizinkan melaksanakan sholat Jumat di sana. Namun, hal ini membuat lebih termotivasi dalam berjuang mendirikan madrasah untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Beliau melihat banyak kebodohan dan keterbelakangan yang melanda masyarakat Papua, terutama di kalangan remaja, Sasak akibat tekanan politik Belanda dan kerajaan Hindu Bali. Oleh karena itu, beliau merasa untuk mendirikan madrasah sebagai sarana penyebaran dan pengembangan Islam. Nahdlatul Watan menganut akidah Ahlul Al-Sunnah Al-Jamaah Al-Mahdi Al-Imam Al-Syafi'i dan memiliki landasan argumentasi yang kuat, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, fakta sejarah, ajaran ulama, dan kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Tujuan organisasi ini adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran Islam Al-Sunnah Al-Jamaah Al-Mahdi Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Selanjutnya Matlaul Anwar didirikan oleh H. Muh Yasin di Manes, Jawa Barat. Organisasi ini banyak bergerak di bidang pendidikan, sedangkan dalam bidang perjuangan melawan penjajah banyak disalurkan lewat syariat Islam. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.